Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, salam dari Ruda 11. Teman-teman, saya ingin berbagi proses-proses bagaimana tahapan-tahapan pada saat running engine. Tahapan yang kami lakukan menurut hemat saya di Transjakarta Articulate Disc Scania K320, langkah yang pertama kami lakukan adalah benar-benar melakukan pemeriksaan sebelum menekan tombol kelistrikan atau sebelum mengaktifkan tombol kelistrikan. Seperti apa tutorialnya? Ikutin video ini, jangan di skip agar tidak salah paham. Untuk itu, teman-teman atau sahabat-sahabatku semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Mohon dukung channel ini agar semakin berkembang. Jangan lupa di like, klik loncengnya agar secara otomatis mendapatkan notifikasi, agar video yang saya upload setiap saat langsung terupdate. Yang jelas, tinggalkan jejak pertanda menyukai Ruda 11, hitamkan si merah atau di subscribe. Terima kasih. Kita ikutin tahapan apa saja yang penting kita pahami. Yang pertama, periksa terlebih dahulu benda yang kira-kira mengganggu di bagian dashboard atau tombol-tombol yang mengalami kerusakan. Sesudah kita periksa tidak ada masalah di bagian dashboard, lalu kita lakukan pemeriksaan terhadap bagian belakang, yaitu engine. Sebelum running engine, lakukanlah pemeriksaan bagian mesin jantung atau jantung mesin. Apa saja yang penting kita lakukan pemeriksaan, yaitu coolant atau bahasa Mesir kunonya air radiator, dan kita lakukan pengecekan terhadap oli mesin sesuai dengan ukuran atau standar. Sesudah kita lakukan pemeriksaan di ruang engine, tidak ada masalah, kulainya sesuai standar, olinya memenuhi standar, lalu kita periksa ke bagian bawah atau kolong ya, ini guys, yang kita pastikan apakah ada rembesan oli atau tetesan air radiator. Nah, jika kita sudah melakukan pemeriksaan tidak ada masalah, lalu kita ke ruang driver atau bagian depan untuk melakukan running engine. Tahapan berikutnya, pemeriksaan dari bagian engine sudah kita lakukan. Di area room driver atau bagian dari dashboard sudah kita lakukan. Lalu kita aktifkan kelistrikan. Di sini adalah tombol untuk mengaktifkan kelistrikan secara menyeluruh. Nah, ini secara otomatis arus sudah normal di seluruh bagian kabel yang ada di dalam unit ini. Nah, lalu kita tekan kontak. Nah, langsung terlihat di bagian indikator berfungsi dengan normal atau tidak ada kendala. Kalau ada kerusakan di bagian ruang engine atau di engine, pasti akan ada tampilan
di indikator. Sementara tidak ada masalah, langsung kita running engine. Kita langsung putar kontak. Nah, teman-teman, ini unit Scania sudah melalui prosedur dan engine-nya dinyatakan sudah oke. Lalu tahapan apa saja yang kita lakukan? Kita diamkan dulu. Jangan sampai ada tekanan akselerasi atau gas karena engine baru saja dinyalakan. Sambil menunggu kurang lebih dari 5-7 menit, kita lakukan pemeriksaan kembali, yaitu pemeriksaan terakhir bagian engine. Sesudah engine dinyalakan, pastikan tidak ada rembesan oli atau tetesan oli ataupun air radiator. Nah, jika itu positif, tidak ada masalah. Lalu kita lakukan pemeriksaan yang namanya balok. Apa itu balok? Bagian bodi, termasuk juga wiper, roda depan kiri kanan sampai belakang. Bagian karet pintu kita pastikan tidak ada bermasalah. Dan periksa ampere atau tekanan bar. Tekanan bar mencapai 100 bar. Nah, ini cukup untuk melakukan pelayanan satu shift. Periksa bodi secara menyeluruh, tidak ada yang bermasalah atau lecet, baret, dan kegores. Lakukan pemeriksaan terhadap kaca spion. Dipastikan kokoh dan berfungsi secara normal. Demikian teman-teman tahapannya. Sesudah kita lakukan pemeriksaan terhadap bodi atau bagian mesin, pemeriksaan terakhir tidak ada rembesan oli, lakukan pemeriksaan bagian dalam unit. Peralatan teknik, apakah ada APAR sesuai standar, pemecah kaca atau palu, dan jumlah hand grip keseluruhan. Ini tidak bisa kurang satu dari gantungan atau hand grip tersebut. Periksa setiap seat, apakah ada bolongan atau kotor. Cek CCTV, apakah utuh sesuai standar. Secara menyeluruh teman-teman, sudah kita lakukan pemeriksaan, tidak ada masalah. Kita pastikan tekanan angin sudah memenuhi syarat atau tabung sudah penuh. Lalu kita aktifkan atau kita hidupkan ambon cepu. Apa itu ambon cepu? Itu AC. Cara menghidupkan AC ada aturan mainnya. Pertama, aktifkan tombol kipas. Lalu tekan tombol freon. Nah, untuk mematikan teman-teman, agar unit ini terawat, cara matikan AC pertama, matikan tombol freon, lalu matikan AC-nya, kipasnya. Nah, itulah prosesnya teman-teman. Dari proses yang kita lakukan sudah memenuhi standar. Lalu kita menggerakkan unit. Teknik menggerakkan unit seperti apa? Yuk teman-teman perhatikan secara detail tahapan-tahapan dari awal sampai pergerakan unit. Untuk menggerakkan unit, tekan akselerasi atau pedal rem, lalu tekan tombol transmisi yaitu D drive. Nah, D
Di indikator tampilan terlihat teman-teman, tidak ada masalah. Ini sudah persiapan pergerakan. Lalu lepaskan hand grip atau rem tangan. Nah, sekarang kita tinggal menggerakkan unit. Sebelum kita menggerakkan unit, pastikan klakson 3 kali. Baru gunakanlah sabuk pengaman sebelum menggerakkan unit, yaitu safety belt. Teman-teman, pastikan safety belt terpasang karena ini adalah keselamatan berkendara. Itulah proses-proses atau tahapan-tahapan saat pemeriksaan awal untuk running engine dan pergerakan unit sebelum keluar depo atau sebelum menuju jalur atau koridor pelayanan. Let's go. Jangan lupa sekali lagi teman-teman, saat menggerakkan kendaraan Anda pada saat parkir, jangan lupa tekan tolelot 3 kali. Terima kasih teman-teman. Inilah yang kami lakukan setiap saat proses-proses running engine sebelum melakukan pelayanan di lapangan atau melakukan pelayanan terhadap pelanggan atau masyarakat Jakarta. Baiklah teman-teman, ini hanya contoh proses-proses tahapan-tahapan awal sebelum melakukan pelayanan, yaitu running engine. Ini langsung menuju tempat parkir agar lebih nyaman dan tidak mengganggu kendaraan atau bis yang beroperasi. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat dan bisa diterapkan saat berkendara agar usia kendaraan yang Anda kemudikan bisa bertambah. Sekali lagi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar Rude 11 semakin berkembang. Ucapan terakhir, terima kasih telah menonton sampai habis video ini. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Transjakarta.